pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan warta berita saya, Indra Julianta. Kehadiran Laboratorium Biomedik Fakultas Kedokteran Universitas Andalas sangat membantu dalam menemukan kasus positif corona atau COVID-19 sekaligus untuk memutus mata rantai penularan virus tersebut di Sumatera Barat. Selengkapnya dilaporkan Iwan Setiawan. Kepala Laboratorium Biomedik Fakultas Kedokteran Universitas Andalas, Andani Eka Putra mengatakan hingga saat ini telah lebih dari 3.100 sampel spesimen corona yang telah diperiksa. 80% diantaranya berasal dari OTG dan ODP, sementara 20%-nya merupakan pasien dalam pengawasan PDP. Dari 20% sampel spesimen PDP yang diperiksa, hanya 30% yang dinyatakan positif. Selebihnya kasus positif terbanyak ditemukan di Sumatera Barat berasal dari OTG dan ODP yang berhasil diidentifikasi serta di-tracking. Dr. Andani Eka Putra menjelaskan saat ini Sumatera Barat berada di posisi yang cepat dalam menangani wabah corona, serta penanganannya sesuai dengan yang direkomendasikan Organisasi Kesehatan Dunia WHO. Jadi dari spesimen yang ada di nasofaring yang dikirim oleh kawan-kawan dari Dinas Kesehatan dan rumah sakit, kita ekstraksi RNA-nya. Nah ini penting sekali, ini sangat menentukan. Kenapa? Kalau mengambil swabnya tidak bagus, RNA-nya tidak dapat, sehingga hasilnya jelek. Jadi yang pertama adalah ekstraksi RNA-nya harus bagus. Itu pertama. Yang kedua adalah kita analisis kualitas RNA kita bagus atau tidak. Kemudian yang ketiga, baru kita masuk ke tahap PCR resmi. Nah, itu dari sisi teknisnya. Kemudian hasil PCR akan divalidasi oleh tim validator kita. Kemudian akhirnya akan dievaluasi oleh tim verifikasi. Kemudian barulah laporannya selesai. Akan ke dinas atau rumah sakit. Lebih jauh dijelaskan, semakin banyak OTG dan ODP yang ditemukan, berarti penanganan yang dilakukan telah semakin bagus. Hal ini membuat penyebaran virus di tengah masyarakat dapat diminimalisasi secara dini. Andani menambahkan, tidak banyak provinsi di Indonesia seperti Sumatera Barat dalam memutus penularan COVID-19. Bahkan dalam pemeriksaan spesimen masyarakat berstatus OTG dan ODP, Sumatera Barat telah menggunakan sistem Polymer Chain Reaction atau PCR. Hingga saat ini sudah 5 orang warga kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat terkonfirmasi positif COVID-19. Dari angka tersebut, pasien berkaitan erat dengan transaksi jual beli di pasar. Bagaimana laporan selengkapnya? Berikut Ahmad Ihsan. Ihsan. Baik Indra, selamat pagi para pendengar sebangsa dan setanah air. Kami laporkan informasi yang berhasil dihimpun RRI pagi hari ini bahwasanya pemerintah kota Payakumbuh tingkatkan upaya percepatan penanganan dari virus corona atau COVID-19 ini. Saat ini sudah 5 orang warga yang terkonfirmasi positif COVID-19, yang mana kemarin diperoleh hasilnya 3 orang yang sudah terkonfirmasi. Dari 3 orang warga Payakumbuh itu, 1 orang berdomisili di Kabupaten Agam, dan Pemkot Kota Payakumbuh bersama Pemkot Agam akan menindaklanjuti atau tracking terhadap warga atau siapapun yang berkontak langsung atau berinteraksi sosial dengan pasien yang sudah terkonfirmasi positif virus corona. Dan juga kemungkinan akan ada penambahan warga yang terdampak. Tapi hal itu ditegaskan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh, Pak Rizal, kepada RRI pagi ini. Hal itu tidak diinginkan terjadi. Akan ada penambahan terhadap warga yang terdampak dari COVID-19. Dan juga pendengar, 3 orang yang terkonfirmasi positif virus corona diketahui memiliki riwayat kontak dengan kasus pertama, di mana berjualan atau bertransaksi jual beli di pasar di kota Bukit Tinggi. Dan 4 warga itu yang COVID-19 itu di atas usianya 50 tahunan dan 1 orang berusia muda, yaitu anak dari pasien kasus pertama. Dan hingga saat ini 3 orang dari pasien COVID-19 itu dirawat di ruang isolasi di RSAM Bukit Tinggi, dan 1 orang diisolasi mandiri di rumahnya di kota Payakumbuh, dan 1 lagi diisolasi mandiri di kediamannya di daerah Kabupaten Agam. Berikut pernyataan Bah Rizal kepada RRI yang dihubungi pagi tadi.
pengawasan kita ketat, mulai dari kelurahan, RT, RW, dan tetangganya. Dan juga nama-nama ini juga tercatat di aplikasi kita. Kalau dia keluar dari rumahnya, itu HP kita yang memonitor berbunyi itu. Untuk aplikasi kita ada di Pak Polisi, beliau yang monitor juga. Dan juga pendengar, dari keterangan Bahrizal kepada RRI bahwasanya pemerintah Kota Payakumbuh hingga tengah malam tadi membicarakan bentuk antisipasi penyebaran atau memutus mata rantai COVID-19, apakah akan menutup pasar atau tidak. Dan informasi berikutnya bisa akan ditindaklanjuti bersama Pro. Untuk semata waktu, kita kembali ke studio. Pemerintah Kota Bukit Tinggi saat ini tengah melakukan rapid test COVID-19 di daerah perbatasan sehingga menyebabkan kemacetan arus lalu lintas di persimpangan Kubu Tanjuang perbatasan antara Kota Bukit Tinggi dengan Kabupaten Agam. Bagaimana pantauan selengkapnya? Berikut Joni Marbeta. Joni. Ya, baik, pasca terjadinya penutupan pasaraya di Kota Padang dengan menimbulkan terjangkitnya beberapa pedagang yang ada di daerah tersebut. Juga pada pagi hari ini yang telah dimulai setengah jam yang lalu dilakukan pemeriksaan rapid test yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bukit Tinggi melibatkan jajaran TNI, Polri, dan pihak terkait. Juga dalam rapid test yang dilakukan secara mendadak itu di persimpangan tepatnya di antara Kabupaten Agam dan Kota Bukit Tinggi tersebut. Juga saat ini terjadi kemacetan sepanjang 2 km. Dan juga ini sebagian masyarakat juga terkejut melihat adanya melakukan rapid test secara mendadak tersebut. Juga dari pantauan RRI di lapangan tampak dari kejauhan juga dari rapid test tersebut juga ada sesekali 1 atau 2 kendaraan yang berputar arah diketahui takut dilakukan rapid test yang dilakukan oleh pihak terkait. Juga saat ini masih terjadi antrian panjang di sekitar Kubu Tanjung yang juga tepatnya di lokasi tersebut dipasang tenda dan juga dikerahkan dinas kesehatan dalam mengantisipasi hal yang tidak diinginkan di Kota Bukit Tinggi. Juga dapat kami sampaikan untuk pelaksanaan PSBB di Sumatera Barat, termasuk yang berlaku di Kota Bukit Tinggi, berakhir sekitar tanggal 5 Mei 2020. Dan ini akan menjadi pencermatan tindak lanjut lebih lanjut yang akan dievaluasi oleh Gubernur Sumatera Barat, apakah tetap melanjutkan PSBB ataukah tetap sampai di tanggal 5 Mei tersebut. Dari Kota Bukit Tinggi, Tony Marbeta, Pro 3 RRI melaporkan.